Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riri Endriani. Saya sebagai salah seorang dosen Prodi Analisis Kimia, Kampus Politeknik AK Bogor. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT, yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pendidikan dan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Analisis Kimia adalah Teori Analisis Gravimetri, yang terdapat pada semester dasar dengan bobot 1 SKS. Secara umum, analisis gravimetri adalah merupakan salah satu cabang kimia analisis kuantitatif yang dilakukan untuk menentukan jumlah zat yang didasarkan pada penimbangan hasil reaksi setelah bahan yang dianalisis direaksikan, di mana secara umum metode analisis gravimetri ini terdiri dari dua jenis, yaitu metode evolusi dan metode pengendapan. Dalam perkuliahan mata kuliah teori analisis gravimetri, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di mana saya menjelaskan materi kepada mahasiswa dengan menjelaskan materi melalui slide presentasi. Sedangkan interaction nanti akan adanya diskusi kepada mahasiswa sehingga terjadi komunikasi dua arah. Kemudian assessment dengan memberikan tugas atau kuis kepada mahasiswa sebagai evaluasi materi yang telah dijelaskan. Dalam mata kuliah analisis gravimetri ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menguasai konsep dasar kimia analisis secara kuantitatif dengan metode gravimetri. Kemudian, mampu melakukan analisis gravimetri sesuai prosedur. Kemudian, mampu untuk menentukan kadar zat dalam sampel hasil analisis secara kuantitatif dengan metode gravimetri. Dan yang terakhir, mampu memecahkan masalah terkait analisis konvensional secara gravimetri. Adapun materi atau pokok bahasan dalam mata kuliah teori analisis gravimetri diantaranya, yang pertama, pengantar konsep asas-asas kimia analisis kuantitatif. Kemudian, konsep reaksi pengendapan dan konsep mol secara stoikiometri. Kemudian, pengantar analisis gravimetri yang terdiri dari metode uji, identifikasi kebutuhan, dan jenis-jenis gravimetri. Yang keempat, perhitungan kadar analit dalam sampel secara gravimetri. Yang kelima, teknik gravimetri. Kemudian yang keenam, tahapan pengendapan dan faktor-faktor pengendapan. Yang ketujuh, tahapan pemurnian dan pengeringan endapan. Kedelapan, penerapan gravimetri dalam aktivitas analisis kimia. Dan yang terakhir, konsep estimasi ketidakpastian. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari tugas dengan bobot 20%, kuis dengan bobot sebesar 20%, kemudian UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot sebesar 30%. Setelah ini, silakan menyaksikan video terkait pemaparan proses perkuliahan mata kuliah teori analisis gravimetri dengan pokok bahasan perhitungan kadar analit dalam sampel secara gravimetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang kita bertemu lagi ya di pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah teori analisis gravimetri. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai mata kuliahnya hari ini, perkuliahan. Silakan satu orang memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa kepada Tuhan. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya cek dulu ya kehadirannya pada hari ini. Oke, sepertinya ada satu orang temannya ya yang sakit ya, yang izin sakit, ya. Atas nama siapa? Anya. Oke. Untuk surat sakitnya sudah dikirim ke saya apa gimana? Oke, baik. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahannya hari ini.
Oke, sudah siap? Oke, baik. Pertemuan hari ini untuk materinya kita mulai dari perhitungan kadar analit dalam sampel secara gravimetri. Ya. Oke, capaian pembelajarannya apa aja? Yang pertama ini, mahasiswa itu mampu melakukan analisis gravimetri sesuai dengan prosedur. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menentukan kadar zat dalam sampel hasil analisis secara kuantitatif dengan metode gravimetri. Kemudian yang ketiga, mampu memecahkan masalah terkait analisis konvensional secara gravimetri. Oke, baik. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian gravimetri, metode yang digunakan apa saja. Nah, sekarang saya mau nanya dulu. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan analisis gravimetri? Ada yang bisa menjawab? Oke. Analisis gravimetri itu suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah zat berdasarkan penimbangan bahannya. Penimbangan dari bahan atau sampel atau hasil reaksinya? Ya. Hasil? Oke, berdasarkan dari bobot penimbangan hasil reaksi. Oke, hasil reaksinya ini dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk larutan atau misalnya dalam bentuk padatan atau yang seperti apa? Kira-kira. Dalam bentuk padatan atau yang kita sebut dengan endapan. Karena di dalam gravimetri yang kita butuhkan adalah endapannya, ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk jenis-jenis metode analisis gravimetri ini ada berapa metodenya? Ada? Ada 2 pada 3? Ada 2, apa saja? Yang pertama dengan evolusi, ya, atau yang kita kenal dengan penguapan, sedangkan yang kedua dengan cara pengendapan. Nah, hari ini kita akan fokus terkait metode analisis gravimetri dengan pengendapan, di mana reaksi yang terlibatnya adalah reaksi pengendapan. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah, karena tadi sudah saya katakan dan kita sudah sepakat ya bahwa fokus kita pada hari ini adalah mempelajari metode analisis gravimetri dengan pengendapan. Nah, di sini adalah tahap-tahapnya ya secara umum. Yang pertama kita melakukan penimbangan sampel ya. Jadi sampelnya itu kita timbang terlebih dahulu. Setelah itu kita larutkan tentunya ya. Dilakukan pelarutan sampel. Kemudian dengan melakukan pengendapan. Nah, setelah dilarutkan kita endapkan dengan adanya apa? Agen pengendap. Nah, setelah terendapkan kita lakukan aging. Setelah aging kita lakukan pemisahan endapan. Selanjutnya endapan yang sudah dipisahkan kita cuci ya. Habis itu kita panaskan dan kita timbang. Nah, penimbangan ini kita dapatkan berapa bobot dari hasil reaksi kita ya, reaksi pengendapan. Oke, kita lanjut. Ini kita bahas satu-satu ya dari tahap yang secara umum tadi. Oke, yang pertama menimbang. Kalau menimbang mas secara umum ya kita menimbang menggunakan apa? Neraca analitik ya. Kemudian pelarutan sampel. Nah, ini titik kritisnya di sini ya. Kita melakukan pelarutan sampel. Bagaimana cara kita melarutkan sampel? Ini. Yang kita harapkan dari hasil reaksi itu apa? Dalam bentuk apa? Endapan. Berarti kita mengharapkan reaksi yang terjadi itu nantinya adalah reaksi pengendapan. Nah, kita harus mengatur pelarutan sampel kita agar zat yang kita reaksikan itu nantinya akan menjadi endapan. Nah, pengaturannya itu, pengaturannya itu bisa kita lihat pada pH. Nah, contohnya di sini, misalnya nih, ion C2O42-. Ini ion apa? Oksalat memiliki kelarutan kecil pada pH tinggi. Nah, ini yang kita butuhkan ya. Berarti pH-nya harus kecil supaya dia mengendap. Karena kalau pH-nya besar, nanti kelarutannya menjadi besar. Karena kalau besar dia tidak mengendap. Tidak bisa kita hitung berapa bobotnya, ya kan? Oke. Kemudian, nah, Fe ya. Fe ini dia akan teroksidasi menjadi Fe3+ pada suasana asam, ya. Suasananya asam.
Kenapa kita ingin mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+? Karena endapan yang ingin kita peroleh adalah FeOH 3 kali ya, FeOH 3 kali. Nah, FeOH 3 kali ini Fe-nya plus berapa? Bilangan oksidasinya berapa? Plus 3. Nah, makanya kita butuh untuk mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ seperti itu ya. Oke, ini adalah tahap pelarutan sampel. Nah, selanjutnya tahapnya apa? Setelah kita timbang, kemudian kita lakukan pelarutan sampel, habis itu apa? Setelah ini? Apa? Oke, benar ya, pembentukan endapan ya. Pembentukan endapan ini kita mengharapkan endapan yang seperti apa sebenarnya di sini. Oke, kita lihat yang pertama, kita mengharapkan endapan itu kelarutannya sangat kecil. Karena nggak mungkin ya kelarutannya besar, benar ya? Kalau misal kelarutannya besar gimana jadinya? Gimana, Syifa? Tidak membentuk endapan yang akhirnya dia menjadi apa? Larut ya. Oke, larut. Kemudian yang kedua, kemurnian endapannya ini harus tinggi. Maksudnya tinggi di sini bagaimana? Dia harus bebas dari pengotor ya. Bebas dari pengotor. Kemudian yang ketiga, endapannya ini harus mudah dipisahkan. Nah, jangan sampai endapannya ini menyatu dengan pelarutnya ya. Kalau menyatu dengan pelarutnya, kita nggak bisa memperoleh endapan itu murni ya. Oke, yang terakhir, menghasilkan produk yang diketahui komposisinya. Nah, artinya apa? Produk yang kita hasilkan itu selain dia dalam bentuk endapan, dia harus stabil. Stabil di sini maksudnya dia tidak teroksidasi di udara, maksudnya kita simpan berapa lama pun komposisinya tetap sama seperti itu ya. Oke, pembentukan endapan. Nah, sekarang secara teoritis suatu reaksi itu, zat yang kita reaksikan itu, dia akan membentuk endapan, syaratnya apa? Syaratnya adalah, nah ini nilai QSP-nya harus lebih besar dari nilai KSP ya. QSP harus besar dari KSP. Nah, QSP itu apa? Coba Rifki. QSP apa Rifki? Oke, KSP dulu. KSP apa? Tetapan kesetimbangan di dalam apa? Larutan-larutannya bagaimana? Kondisinya bagaimana? Setimbang. Oke, kondisinya setimbang ya nanti. Nah, itu yang kita kenal dengan KSP. Jadi tetapan kesetimbangan pada saat kondisinya setimbang. Sedangkan kalau QSP, nah ini tidak menentu kondisinya ya. Kondisinya tidak menentu nanti. Bisa saat dia setimbang, bisa dia tidak setimbang nantinya. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah mekanisme ya. Mekanisme dari pembentukan endapannya. Yang pertama ada ion-ion. Ion-ion ini nanti akan menjadi klaster nukleasi, kemudian menjadi partikel koloid, dan terakhir baru dia menjadi partikel endapan. Nah, ini adalah tahap yang terjadi bagaimana suatu zat itu bereaksi, kemudian dia menghasilkan suatu endapan pada akhirnya ya. Oke, sudah. Yang pertama kita ini kembali ya. Kita cek kembali, review kembali. Yang pertama tahap-tahapnya apa? Penimbangan. Yang kedua pelarutan. Setelah pelarutan pembentukan endapan. Nah, kemudian setelah pembentukan endapan kita lakukan aging atau digestion. Nah, apa yang dimaksud dengan aging ini? Jadi aging ini adalah membiarkan endapan terendam dalam larutan induknya untuk waktu yang lama. Jadi endapan tersebut kita maksudnya di sini kita rendam ya, kita rendam dulu di dalam pelarutnya sendiri ya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama ini untuk memurnikan endapannya dari pengotornya. Jadi endapan yang kita peroleh itu nanti murni ya. Yang kedua, bisa memperbesar permukaan partikel. Nah, kenapa kita perlu untuk memperbesar permukaan partikel? Alasannya kenapa? Agar kalau kira-kira kalau partikelnya kecil tuh permukaannya, yang terjadi apa? Kesulitan kita pada tahap yang mana nanti? Penyaringan ya. Jadi kertas Whatman yang kita gunakan nanti
harus pori-porinya lebih kecil lagi, ya kan? Sedangkan kalau misalnya endapan kita itu sudah besar ukuran partikelnya, berarti kita bisa menggunakan kertas Whatman yang ukurannya tidak harus sekecil itu, ya. Makanya biasanya kita menggunakan Whatman-nya 41, kalau enggak 42 ya di sini. Nah, yang ketiga fungsinya adalah supaya kristal-kristalnya ini menjadi lebih sempurna. Nah, ini adalah tujuan dari digestion atau aging-nya itu sendiri. Oke, sudah di tahap aging. Apalagi yang akan kita lakukan tahapan selanjutnya? Pencucian, ya. Oke, sudah di aging, kemudian dilakukan pencucian endapan. Nah, pada saat pencucian endapan ini, nantinya sebelumnya kita akan melakukan penyaringan, ya. Jadi gini, contohnya ya. Nah, ini adalah proses penyaringan dulu ya. Oke, proses penyaringan dari endapannya itu sendiri, ya. Nah, setelah kita saring, barulah nanti kita cuci, ya. Kita cuci endapannya. Nah, cucinya untuk pencucian endapan ini tujuannya apa? Jadi untuk menyingkirkan kotoran yang terabsorpsi nantinya, ya. Sehingga permukaan endapannya yang terbawa secara mekanis dan menghindari terjadinya peptisasi atau dispersi endapan. Nah, ini adalah tujuan dari pencucian endapannya itu sendiri. Oke, ini adalah teknik memelihara pencucinya, ya. Jadi untuk melakukan pencucian endapan, air pencucinya itu sendiri kita tidak bisa sembarangan, ya. Tidak semua pencucian endapan itu kita menggunakan Aquades biasa. Karena yang harus kita perhatikan adalah yang pertama ini, air pencucinya itu harus dapat mencapai tujuan untuk memurnikan endapan, ya. Yang kedua, air pencucinya itu tidak boleh melarutkan endapannya terlalu banyak. Nah, nanti takutnya misalnya nih, kita punya suatu endapan, ternyata kelarutannya besar di air. Kita pakai pencuciannya air, pencucinya air. Yang terjadi apa? Si endapannya terbawa kan? Nah, seperti itu. Jadi hindarilah air pencuci di mana si air pencuci itu bisa menyebabkan gimana? Melarutkan endapannya lebih banyak, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pada endapan koloid kita menggunakan larutan pencucinya apa? Pelek. Nah, ini untuk menghindari terjadinya peptisasi. Oke, peptisasi ya di sini. Jadi ini adalah cara kita untuk memilih air pencuci itu sendiri. Oke, sudah mencuci. Kemudian, nah ini sedikit ya. Kita menggunakan apa kalau untuk menyaring? Nih, seperti biasa kita menggunakan kertas saring ya. Nah, ini cara melipat kertas saring tergantung dari apa yang ingin kita ambil. Kalau kita ingin mengambil endapannya, seperti di atas cara melipatnya, ya. Sedangkan kalau yang ingin diambil larutannya, seperti ini, ya, cara melipat kertas saring. Oke, selain kertas saring, apakah bisa menggunakan jenis penyaring yang lain? Bisa, apa saja? Asbes bisa, kemudian menggunakan cawan masir, ya. Udah pernah lihat di laboratorium ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah dilakukan digestion atau aging, kemudian dilakukan pencucian dan penyaringan, selanjutnya kita lakukan pemanasan. Nah, apa tujuan dari pemanasan ini? Yang pertama ini untuk menghilangkan air dari endapan, ya. Jadi tidak ada lagi uap air atau air yang berada pada endapan. Nah, yang kedua adalah untuk mengubah endapannya menjadi senyawa yang lebih sesuai, ya. Yang lebih sesuai di sini maksudnya gimana? Endapannya itu stabil, ya, stabil. Dia tidak berubah dengan kondisi apapun. Oke, ini alat-alat yang kita gunakan pada pemanasan ya. Oke, ini apa namanya? Apa? Cawan? Cawan porselin. Kemudian ini? Oke, yang ini? Segitiga porselin. Kemudian bunsen. Nah, ini apa namanya nih? Oven atau tanur ya nantinya. Dan ini adalah maker. Oke. Sudah pernah ya melakukan percobaan analisis gravimetri di laboratorium? Sudah? Oke. Nah, setelah pemanasan apa lagi kira-kira tahap yang akan kita lakukan? Oke, pendinginan menggunakan apa? Oke, desikator ya. Setelah didinginkan baru kita
timbang kembali. Nah, setelah ditimbang, barulah kita bisa menghitung berapa persen kadar analit yang ada di dalam sampel kita, ya, yang ada di dalam sampel kita. Nah, ini adalah formulasi yang kita gunakan ya untuk menghitung berapa kadar analit dalam sampel kita. Oke, baik, kita lanjut ya. Perhitungan kadar analit dalam sampel ya. Nah, ini adalah formulasi yang kita gunakan. Bagaimana cara untuk menghitung persen kadar analit di dalam sampel? Nah, jadi di sini harus kita perhatikan adalah persen kadar ini formulasinya ya, sama dengan faktor gravimetri dikali dengan berat zat yang ditimbang, ya, dibagi dengan berat sampel dikali 100, oke, 100%. Nah, faktor gravimetri ini apa? Nah, di sini faktor gravimetri ini adalah BM ya. BM apa? Berat? Oke, berat molekul atau zat yang dicari ya. Dibagi dengan BM dari endapan, berarti yang ditimbang ya, ditimbang atau zat yang ditimbang ya, zat yang ditimbang. Nah, misalnya nih, misal ya, saya punya endapannya itu adalah Fe2O3 ya, Fe2O3. Kira-kira bagaimana cara menghitung faktor gravimetrinya? Ada yang bisa? Kira Yuki? Faktor gravimetrinya bagaimana caranya? Kan kita tahu nih faktor gravimetri itu BM analit bar BM endapan. Nah, bagaimana cara menghitung kalau saya pengen mengetahui faktor gravimetri dari Fe pada Fe2O3? Caranya gimana? BM analitnya apa? Kan saya ingin menentukan kadar Fe dalam Fe2O3. Oke, berarti BM analitnya apa di sini? Fe kan? Ya. Oke, untuk faktor gravimetrinya berarti 2 kali BM Fe dibagi dengan BM Fe2O3. Fe2O3. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian coba kita lihat di contoh soal ya. Contoh soal. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah contoh soal dari perhitungan kadar analit dalam sampel secara gravimetri. Jadi di sini sebanyak 0,6025 gram sampel garam klorida. Jadi ada sampel garam klorida, kemudian dilarutkan dalam air dan kloridanya diendapkan dengan menambahkan perak nitrat berlebih ya. Nah, jadi ada sampel garam klorida nih, kemudian dilarutkan dalam air dan kloridanya diendapkan dengan menambahkan perak nitrat. Kira-kira persamaan reaksinya bagaimana yang terjadi di sana? Sampelnya mengandung apa? Garam klorida. Garam klorida itu berarti Cl-min. Nah, Cl-min. Kemudian diendapkan dengan menambahkan apa? Perak nitrat itu apa? Senyawanya, rumus kimianya. AgNO3. Berarti Cl- direaksikan dengan AgNO3 menjadi AgCl plus NO3-. Oke, benar. Jadi endapan yang terbentuk endapan AgCl. Oke, nah kita lanjut ya. Kemudian endapan perak klorida yang tersebut yang dihasilkan disaring, dicuci, dikeringkan dan ditimbang. Nah, ternyata beratnya adalah 0,5134 gram. Yang ditanya hitunglah persentase klorida dalam sampel. Oke, persentase klorida di dalam sampel. Nah, ini diketahui AR-nya masing-masing ya di sini. Oke. Nah, kita lihat yang diketahui kira-kira apa aja. Ada massa dari massa sampelnya 0,6025 gram. Kemudian massa endapannya berapa? 0,5134 gram. Yang ditanya adalah persen kadar klorida dalam sampel. Oke. Nah, kita lihat bagaimana cara menghitung persen kadar klorida tersebut. Yang harus, ini kan formulasinya kita sudah tahu ya. Persen kadar itu sama dengan faktor gravimetri dikali berat zat yang ditimbang per berat sampel dikali 100%. Nah, kita hitung dulu faktor gravimetri dari Cl di dalam AgCl. Nah, ini ya. BM analitnya siapa? Cl. Berarti yang kita hitung adalah BM-nya Cl atau ArCl. Dibagi dengan BM endapannya. Endapannya adalah berarti MR dari AgCl.
Kita masukkan ke dalam formula, dapatlah faktor gravimetrinya 0,25. Oke, sekarang kita masukkan ke formulasi ya. Untuk faktor gravimetri sebesar 0,25 ya. Dikalikan dengan berat zat yang ditimbang tadi berapa? 0,5134 gram dibagi dengan berat sampel 0,6025 gram dikali 100%. Oke, dapatlah kadar Cl-nya berapa? 21,30% di dalam sampel tersebut. Oke. Sekarang saya mau melihat atau mengevaluasi ya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari dulu sampai tahap ini ya. Saya ngasih tugas dulu. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Ini ada soal ya. Selama 5 menit, nanti satu orang silahkan ke depan. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Gimana faktor gravimetrinya berapa? Berarti BM sih, BM P2O5 dibagi BM Mg2 P2O7. Kan endapannya itu. Dikali dengan massa endapannya berapa? 0,22. Oke, dibagi massa sampel kali 100. Oke. Bisa ya? Coba hitung dulu berapa? P25 dulu. Iya. P25. BM P2O5 per BM Mg2 P2O7. Iya kan? Hitung dulu berapa? Oke, baik. Waktunya sudah 5 menit ya. Oke, silakan siapa yang bisa maju ke depan mengerjakan soal ini. Oke, silakan Gali ke depan. Oke. Oke, silakan ya, kerjakan. Oke, terima kasih ya Gali. Nah, sekarang gimana? Semuanya sudah bisa menemukannya seperti ini? Oke, ada yang berbeda jawabannya? Sama, oke. Benar ya, jawabannya sebesar 26,32%. Tinggal kita mengikuti formulasi untuk perhitungan kadar analit dalam sampel ya, secara gravimetri. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya materi kita. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran terkait mata kuliah teori analisis gravimetri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.